Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini saya akan menjelaskan tentang jitter. Ya, nanti bagaimana cara melakukan pengukurannya atau perhitungannya pada konsep komunikasi VoIP. Dan skemanya seperti ini. Oke. Sebelumnya kita udah ngukur throughput gitu ya, delay, packet loss gitu ya. Jadi sekarang kita topiknya tentang jitter. Ya. Oke, tentu sebelum kita melakukan pengukuran kita perlu tahu apa sih jitter itu gitu ya. Artinya jitter ini diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian. Jadi jitter ini diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian dalam waktu pengolahan data dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Lalu jitter ini umumnya disebut sebagai variasi delay, berhubungan erat dengan latensi yang menunjukkan banyaknya variasi delay pada transmisi data di jaringan. Lalu berdasarkan dari tabel kategori jitter yang bersumberkan tipon ini ya. Ya, jadi ini ada sangat bagus, sedang, jelek. Dikatakan sangat bagus ini bernilai jitternya itu 0 milisecond. Kemudian dikatakan bagus dari 0 milisecond sampai dengan 75 milisecond. Lalu dalam kategori sedang itu nilainya 75 milisecond sampai dengan 125 milisecond. Jitter ini dirumuskan ya total variasi delay dibagi dengan total paket yang diterima gitu ya. Jadi nanti total paketnya berapa gitu ya kita cari, lalu total variasi delaynya berapa. Tentu bagaimana sih cara untuk mencari variasi delay gitu ya. Ya, variasi delay ini didapetin gitu ya dengan cara delay 2 dikurangi delay 1. Lalu delay 3 dikurangi delay 2, itu variasi delay yang kedua, dan seterusnya. Artinya variasi delay yang pertama, variasi delay yang kedua, dan seterusnya itu kita jumlahkan, ketemulah total variasi delay gitu ya. Jadi seperti itu perhitungan dari jitter. Sekarang kita kembali lagi ke skemanya. Ya, ingat ini skemanya seperti ini. Gambarannya adalah host dan server, yang dalam ini servernya adalah kita install secara virtual, lalu dia itu seolah-olah terhubung secara langsung gini ya, dan kemudian lalu iSlide, 3CX, Zoiper sama MicroSIP ini udah terinstall pada satu laptop. Artinya kalau salah satu telepon berkomunikasi gitu ya, datanya akan melalui laptop, lalu menuju ke server, lalu sama server akan diarahkan kembali ke laptop dan ditujukan ke softphone tujuannya gitu ya, datanya seperti itu. Lalu konteks dari pengukuran ini ya kita bisa ngambil pengukurannya dari data yang dikirim dari host ke server, nanti kita filter IP dari servernya yaitu IP.dst sama dengan IP server, atau kita cari jitternya itu dari sisi pengiriman server ke host gitu ya. Karena sebelumnya di delay itu kita topiknya adalah kita cari delaynya dari data host, data yang dikirimin host ke server. Saya rasa mungkin dalam konteks video ini juga disamakan saja. Jadi nanti kita akan ukur jitternya itu kondisinya ketika data dikirim dari host ke server. Artinya nanti akan memfilter IP dari servernya gitu ya. Jadi langsung saja kita jalankan VMware-nya dan servernya sudah aktif. Jadi di video ini nggak dijelasin cara konfigurasinya ya. Jadi jika Anda belum melakukan konfigurasi, mohon ditonton video sebelumnya. Oke, sekarang kita jalankan iSlide, 3CX, MicroSIP, dan Zoiper-nya. Nanti kita akan ukur jitter ini kondisi 2 user dan 4 user ya.
Jadi saya telepon dulu dan WhatsApp-nya saya jalankan aja gitu ya. Oke, saya telepon dulu. Slide telepon ke 3CX. Halo. Udah bisa ya? Jadi sekarang kita arahin. Kita tunggu. 1 2 3. Oke. Sebelum melakukan pengujian, nanti akan dilakukan pengamatan atau waktu pengujiannya itu selama 10 detik dan saya akan bersuara gitu ya. Artinya itu ada informasi yang dikirimkan gitu ya dari sopun satu ke sopun yang lain gitu harapannya. Oke. Jadi saya telepon dulu dari Slide ke 3CX. Halo, sudah bisa ya? Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Halo. Tes. Halo. Tes. Kita cek. Oke, udah 10 detik ya. Lanjut. Ini saya udah melakukan pengujian selama 10 detik dengan bersuara gitu ya. Selanjutnya saya akan jalankan 2 softphone yang lain, micro SIP sama Zyper. Artinya 2 softphone ini berkomunikasi. Oke. Saya akan telepon 103. Oh, sorry. Telepon diri sendiri. Ini 101 ya. Saya cek dulu. Oke, 101. Telepon 101. Oke. Udah bisa. Oh ya, ini kita simpan dulu. Dua user ya. Lanjut. Kita amati dari detik-detiknya cek. Halo. Tes. Halo. Tes. Halo. Oke. Cek. Oke. Udah 10 detik. Saya matiin. Juga saya matiin. Oke, bisa di close dulu. Dan jangan sampai lupa ini disimpan dulu ya. 4 user. Oke. Ini saya tutup dulu semua biar nggak terlalu rame aplikasinya di sini. Oke, kita close ya. Oke. Ketika kita akan melakukan perhitungan nilai jitter gitu ya, secara bertahap nantinya kita akan cari nilai delay-nya gitu ya. Artinya sebenarnya delay pertama itu bisa kita dapetin dari kolom time deltanya. Jadi nanti harus Anda tampilin kolom dari time deltanya. Bagi Anda yang belum nampilin kolom time delta, caranya gini ya. Anda arahkan ke frame ini, klik ini, lalu arahin ke time delta from previous displayed ya. Kalau Anda klik kanan, lalu Anda apply as column, nanti akan tampil di sini gitu ya. Oke, ini data 4 user gitu ya. Nah tentu ini harus kita rubah ke bentuk CSV dulu gitu ya. Nah tadi udah dijelasin bahwasanya kita akan cari nilai dari jitter pada kondisi pengiriman dari host ke server. Artinya nanti kita akan memfilter IP dari servernya. Kita lakukan dulu aja. Kita filter dulu IP titik DST sama dengan 192.168.236.128. Oke, ini udah kita lakukan filterisasi dan untuk mengolah datanya
mempermudah kita ngelola data. Jadi kita rubah ke bentuk CSV gitu ya. Kita namai 4 user gitu ya. Lalu kita buka yang 2 user ya, kita jalankan. Kita udah lakukan filterisasi. Lanjut kita convert juga ke bentuk CSV ya, 2 user. Oke. Jadi sekarang kita bisa buka dulu datanya nih. Oke, jelas datanya kacau, kita rapikan dulu ya. Caranya sama, kita klik kolom A ini, lalu kita pilih data, kita pilih text to column, lalu kita pilih delimit, kita next, kita pilih koma, tabnya ini dihilangkan centangannya, kita klik finish gitu ya. Ingat, kita juga butuh merubah dari titik ke koma. Kita tekan Ctrl H gini ya, dari titik ke koma gini ya. Kita replace all ya, kemudian kita rapikan dulu datanya. Kita tampilkan belakang komanya 5. Jadi kita pilih number, kita arahkan ini nilainya 5. Oke, udah rapi gitu ya. Oke, ini udah siap untuk kita kelola. Kolom dari time delta ini kita anggap nanti sebagai delay yang pertama gitu ya. Jadi kita copy ya, kita prosesnya seperti ini. Kita sebut ini sebagai delay pertama. Kita pastekan di sini. Sorry, kita ulangi lagi. Kita copy. Kita pastekan di sini. Ya. Ini kita copy gitu ya. Kita copy, kita pastekan di sini. Dimulai dari 0 ya. Tapi 0-nya ini kita hapus gitu ya. Ini sebagai delay yang kedua. Oke. Sekarang kita cari variasi delaynya. Jadi kalau kita cari variasi delay, caranya delay yang kedua kita kurangi dengan delay yang pertama. Ini untuk variasi delay yang pertama. Ya, begitupun variasi delay yang kedua. Caranya delay yang kedua dikurangi delay yang pertama. Begitupun seterusnya. Jadi ini kita drag aja sampai ke bawah gitu ya. Kita drag sehingga tampil. Oke. Bentar. Oke, kita cukup sampai ini ya. Kenapa kok nggak kita proses sampai bawah? Ini datanya nggak ada salah satunya gitu ya. Kita nggak boleh sampai memproses ini karena datanya nggak imbang gitu ya. Jadi cukup sampai di paket yang urutan nomor 1015, yang 1016 dihiraukan aja. Oke, sekarang kita udah tahu variasi delaynya gitu ya. Sekarang kita cari total variasi delay dengan cara menjumlahkannya ya, menjumlahkan dari kolom variasi delay. Jadi kita ketik sama dengan sum, lalu kita arahkan ke sini, kita arahkan lagi ke sini. Nah, ketemulah total variasi delaynya 0,0136. Ini satuannya second gitu ya. Lanjut, kita cari sekarang nilai dari jitternya. Jitter ini ya, caranya adalah total variasi delay dibagi dengan total paketnya. Kita ukur urutan dari awal hingga akhir ya. Dari sini itu tertulis 1016. Tapi ingat, ini ada kolom ya. Ada kolom, kemudian ada satu paket yang gak kita proses. Berarti dikurangi 2. Berarti 1016 ini kurangi 2 ketemu 1014 gitu ya. Kita enter aja. Oke, biar jelas ini berapa sih datanya. Kita pilih number, kita arahin ini ya. Belakang komanya kita tampilin semua gitu ya. Atau kita gunakan 7 lah. Oke, ini satuannya second, kita rubah ke millisecond. Berarti ini kita kali 1000. Udah ketemu 0,01 millisecond.
Jadi jitter ketika kita berkomunikasi, dua user itu ya berkomunikasi dengan konsep seperti ini, didapetin nilai jitternya 0,01 milisecond. Ya, lanjut. Ini untuk data 2 user, kita akan proses lagi data yang 4 user. Bagaimana cara ngukur jitternya. Ya. Jadi ini datanya masih kacau. Kita klik kolom. Jadi kita rapikan dulu gitu ya. Kita pilih text to column, kita pilih delimit, kita next, kita pilih atau kita centang koma gitu ya, klik finish. Ini sudah rapi gitu ya. Lalu dari sisi time deltanya kita klik gini ya, kita rubah. Jadi ini kita klik lalu kita rubah titik komanya, kita replace, udah sesuai. Lalu kita rapikan biar rapi, kita pilih number, kita tampilkan 5 digit. Oke, ini kita copy gitu ya, nanti kita ganti sebagai kolom, ini kolom delay 1 ini ya. Oke, sorry, ini kita copy sampai sini, kita copy, kita pastekan di sini. Ini kita copy lagi tapi agak naik gitu ya. Ya, ini kita tulisin delay 2. Jadi kalau kita cari variasi delay, caranya juga sama. Ini variasi delay gitu ya. Variasi delay caranya sama, kita kurangi delay kedua dengan delay 1. Lalu kita drag, artinya ini kita proses sampai paket yang terakhir. Oke. Ya, paket terakhir ternyata nggak bisa karena datanya nggak lengkap. Berarti paket yang ini ya, nomor 2 terakhir. Oke, sekarang kita cari total variasi delay. Caranya kita jumlahkan dari kolom variasi delay gitu ya. Oke, ketemulah ini dan jitternya. Nilai jitter dapat dicari dengan total variasi delay, kita bagi dengan paket, total paketnya. Di sini tertulis 2105 gitu ya, tapi kepotong keterangan kolom dan paket ini, berarti kita kurangin 2, berarti 2103. Ya, ketemulah ini nilai jitternya, kita perbaiki. Ya, oke, ini second, kita buat milisecond, kita kalikan dengan 1000. Oke, jadi inilah nilai jitternya ya. Kita sekarang udah berhasil menghitung jitter dari konsep seperti ini gitu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar cara mengukur jitter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.